Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Made Merde. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 pertemuan ke-12 yang membahas pengetahuan manajerial. Untuk kali ini, pada pemateri, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Dan terima kasih. Pengendalian manajerial. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diharapkan mengetahui yang pertama, mengapa perusahaan mengembangkan sistem pengendalian untuk karyawan. Yang kedua, bagaimana merancang sistem kendali birokrasi dasar. Yang ketiga, tujuan menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian. Yang keempat, karena mengintegrasi keuangan dan pengendalian keuangan lainnya. Yang kelima, prosedur untuk menerapkan sistem kendali yang efektif. Yang keenam, berbagai cara mekanisme pengendalian pasar digunakan organisasi. Yang ketujuh, bagaimana pengendalian klien dapat didekati dalam organisasi yang diberdayakan. Pengertian, pengendalian sangat penting untuk mencapai tujuan pengelolaan. Pengendalian adalah setiap proses yang mengarah aktivitas individu menuju pencapaian tujuan organisasi. Karakteristik pengendalian, manajer dapat menerapkan 3 strategi luas untuk mencapai kendali organisasi. Pertama, pengendalian birokrasi. Bureaucratic control adalah penggunaan aturan, regulasi, dan kewenangan formal untuk memandu kinerja. Dua, pengendalian pasar, market control, melihat penggunaan mekanisme penetapan harga untuk mengatur aktivitas dalam organisasi seolah-olah itu adalah transaksi ekonomi. 3, pengendalian klien control, berdasarkan gagasan bahwa karyawan dapat berbagi nilai, harapan, dan tujuan organisasi dan bertindak sesuai dengan mereka. Masalah pengendalian, manajer puncak yang lemah, laptop manajer senior tidak menekankan atau menghargai kebutuhan akan kontrol, atau mereka memberikan contoh yang buruk. Tidak adanya kebijakan, absensi of politics, ekspektasi perusahaan tidak dibuat secara tertulis, kurangnya standar yang disepakati, lack of agreed upon standar. Anggota organisasi tidak yakin tentang apa yang perlu dicapai. Manager, shoot of manager, karyawan merasa karir mereka akan beresiko jika mereka melaporkan berita buruk. Kurangnya tujuan berkala, lack of periodic review. Manajer tidak menilai kinerja secara teratur dan tepat waktu. Sistem informasi yang buruk, bad information system. Data kunci tidak diukur dan dilaporkan secara tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah. Kurangnya etika dalam budaya, lack of ethic in the culture. Anggota organisasi belum menginternalisasi komitmen terhadap integritas. Sistem pengendalian birokrasi atau siklus pengendalian yang menerapkan material, fisik, dan nilai. Sistem pengendalian birokrasi memiliki 4 langkah. Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Standar yang dimaksud adalah tingkat kinerja yang diharapkan untuk tujuan tertentu. Dan standar kinerja yang dapat ditetapkan sehubungan dengan kuantitas, kualitas, waktu digunakan, dan biaya. Yang kedua, mengukur performa, yaitu tanggal kinerja biasanya diperoleh dari 3 sumber. Yang pertama, laporan tertulis, contohnya cetak komputer. Yang kedua, laporan lisan. Yang ketiga, pengamatan pribadi. Adanya informasi yang harus diberikan tepat waktu. Yang ketiga ada membandingkan kinerja dengan standar dan menentukan penyimpangan. 1. Untuk beberapa aktivitas, penyimpangan yang relatif
kecil dari standar mungkin dapat diterima, sementara di aktivitas lain sedikit menyimpang akan serius. Yang kedua, prinsip pengecualian menyatakan bahwa pengendalian di lingkungan dengan konsentrasi pada pengecualian atau penyimpangan yang signifikansi dari standar. Yang keempat, ada mengambil tindakan korektif. Langkah ini memastikan bahwa operasi disesuaikan jika perlu untuk mencapai hasil yang dirancangkan semula. Dalam produksi yang dikendalikan komputer, ada dua jenis pengendalian dasar. Yang pertama, pengendalian spesialis, yaitu menyatakan bahwa operator mesin pengendalian numerik komputer harus memberitahu spesialis teknik untuk tindakan korektif yang harus diambil. Yang kedua, ada pengembalian operator, yang menyatakan bahwa operator multi terampil dapat memperbaiki masalah mereka sendiri saat terjadi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya itu tentang pendekatan pengendalian birokrasi. Ada 3 pendekatan ya. Yeah. Untuk pengendalian birokrasi. Yang pertama itu forward kontrol terjadi sebelum operasi dimulai yang benar. Peluncuran kontrol terjadi jenis Anda. Audit manajemen. Audit manajemen adalah evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi sebagai sistem dalam suatu organisasi. Yang kedua, audit manajemen eksternal terjadi ketika satu organisasi mengevaluasi organisasi lain. Internal merupakan penilaian berkala dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian perusahaan sendiri. Pengendalian anggaran. Pertama, pengendalian anggaran adalah proses untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan dan membandingkan hasilnya dengan data anggaran yang sesuai untuk memverifikasikan pencapaian atau memperbaiki perbedaan. Yang kedua, ini adalah salah satu metode pengendalian manajerial yang paling banyak dikenal dan umum digunakan. Ketiga, ini biasa disebut penganggaran. Yang empat, pengendalian anggaran dimulai dengan estimasi penjualan dan pendapatan yang diharapkan. Yang kelima, salah satu pertimbangan utama adalah lamanya periode anggaran. Selanjutnya, materi. Jenis anggaran. Pertama, anggaran penjualan. Biasanya data untuk anggaran penjualan disusun berdasarkan bulan, area penjualan, dan produk. Anggaran produksi biasanya dinyatakan dalam unit fisik. Yang ketiga, anggaran biaya. Anggaran biaya digunakan untuk area organisasi yang mengeluarkan biaya tetapi tidak ada pendapatan, seperti sumber daya manusia dan departemen pendukung lainnya. Yang keempat, ada anggaran kas. Anggaran kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran yang diantisipasi, jumlah modal kerja yang tersedia, sejauh mana pembiayaan dari luar mungkin diperlukan, dan periode dan jumlah kas yang tersedia. Dan yang kelima, ada anggaran modal. Anggaran modal digunakan untuk biaya aset tetap seperti pabrik dan peralatan. Dan yang keenam, ada anggaran induk. Anggaran induk mencakup semua aktivitas utama bisnis. Pengendalian keuangan.
Yang pertama, dua laporan keuangan yang membantu mengontrol kinerja organisasi secara keseluruhan adalah neraca menunjukkan gambaran keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Merinci 3 elemen organisasi. Yang pertama, aset. Aset adalah nilai dari berbagai item yang dimiliki perusahaan. Dan yang kedua adalah kewajiban adalah jumlah hutang perusahaan kepada berbagai kreditor. Yang ketiga, ekuitas pemegang saham adalah jumlah yang diperoleh pemilik perusahaan. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan terperinci dari pendapatan dan biaya operasi perusahaan. Pernyataan komparatif memungkinkan manajer untuk melihat bagaimana pendapatan dan pengeluaran telah berubah selama periode terakhir. Dan yang kedua ada rasio keuangan juga merupakan pendekatan yang efektif untuk memeriksa kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek. Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aset lancar dapat menurun dan masih cukup untuk membayar kewajiban lancar. Yang kedua ada rasio leverage menunjukkan jumlah relatif dana dan bisnis yang disediakan oleh kreditor atau pemegang saham. Rasio hutang terhadap ekuitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Dan yang ketiga ada rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan keuntungan finansial atas penjualan dan atau investasi. Return on investment atau ROI adalah rasio laba terhadap modal yang digunakan atau tingkat pengembalian dari modal. Ini adalah contoh dari neraca dan laba rugi. Kelemahan pengendalian birokrasi. Suatu sistem kendali tidak akan efektif tanpa mempertimbangkan bagaimana orang akan bereaksi terhadapnya. 3 jenis tanggapan. 1. Perilaku birokrasi yang kaku terjadi ketika sistem kontrol mendorong karyawan untuk menghindari masalah dengan mengikuti aturan daripada melakukan hal yang benar. 2. Perilaku taktis mengarah pada perilaku yang tidak efektif karena karyawan berusaha untuk mengalahkan sistem. 3. Sistem terhadap pengendalian terjadi karena 1. Sistem pengendalian mengungkap kesalahan, mengancam keamanan dan status pekerjaan, dan menurunkan otonomi. 2. Sistem pengendalian dapat mengubah keahlian dan struktur kekuasaan. 3. Sistem kendali dapat mengubah struktur sosial suatu organisasi. 4. Sistem pengendalian dapat dilihat sebagai pelanggaran privasi. Mendesain sistem pengendalian efektif. Sistem pengendalian yang efektif memaksimalkan potensi manfaat dan meminimalkan perilaku disfungsional. 5 karakteristik sistem kendali yang efektif. 1. Mereka didasarkan pada standar kinerja yang valid. 2. Mereka mengomunikasikan informasi yang memadai kepada karyawan. 3. Mereka dapat diterima oleh karyawan. 4. Mereka menggunakan banyak pendekatan. 5. Mereka mengenali hubungan antara pemberdayaan dan pengendalian. Pengendalian pasar. Pengendalian pasar melibatkan penggunaan kekuatan ekonomi dan mekanisme penetapan harga yang menyertainya untuk mengatur kinerja. Sistem didasarkan pada prinsip bahwa karena output dapat individu, departemen, atau unit bisnis menciptakan nilai orang lain. Harga dapat dinegosiasikan untuk ditukar. 2 efek ini terjadi, harga menjadi indikator nilai produk atau jasa. Persaingan harga berpengaruh pada pengendalian produktivitas dan kinerja. Business Unit Manager itu dalam naungan CEO atau Presiden, yang dimana CEO menggunakan kontrol pasar seperti profitabilitas pangsa pasar untuk mengevaluasi kinerja kepala unit bisnis. Tarif pasar itu menentukan upah gaji pokok bagi manajer dan karyawan yang nanti dikelola oleh Business Unit Manager. Business Unit Manager menggunakan harga transfer untuk menetapkan nilai transaksi internal antar unit. Pengendalian pasar. 1. Di tingkat korporat, pengendalian pasar digunakan untuk mengatur unit bisnis independen. 2.
Pada tingkat unit bisnis, pengendalian pasar digunakan untuk mengatur pertukaran antar departemen dan fungsi A. Harga transfer adalah harga yang dibebankan oleh satu unit untuk produk atau layanan yang diberikan ke unit lain dalam organisasi. 2. Pengendalian pasar digunakan di tingkat individu untuk menentukan tingkat upah untuk keterampilan yang dimiliki karyawan. Lanjut slide. Client control. Peran pemberdayaan dan budaya. 1. Manajer menemukan bahwa sistem pengendalian yang hanya didasarkan pada birokrasi dan mekanisme pasar yang tidak cukup untuk mengarahkan tenaga kerja saat ini. Karena pekerjaan karyawan telah berubah, B. Sifat manajemen telah berubah, C. Hubungan kerja telah berubah. 2. Karena pemberdayaan ini telah menjadi aspek penting dari yang dipersiapkan manajer untuk pengendalian. 3. Client control melibatkan penciptaan hubungan yang dibangun di atas saling menghormati dan mendorong setiap individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya. 4. Karyawan bekerja dalam kerangka pedoman nilai, dan mereka diharapkan menggunakan penilaian yang baik. 5. Penekanan dalam organisasi yang diberdayakan adalah memuaskan pelanggan, bukan menyenangkan bos. Selanjutnya, client control membutuhkan waktu lama untuk berkembang dan waktu yang lebih lama untuk berubah. Client control, peran pemberdayaan dan budaya. Tentukan tempat pengoperasian, lapisan hierarki, pengawasan ketat, dan check and balances dengan cepat menghilang dan diganti dengan tim mandiri. Selama berabad-abad, bahkan kerajaan Inggris sebesar itu tidak pernah memiliki lebih dari 6 tingkat manajemen, termasuk ratu. Gunakan kontrol real time daripada setelah kejadian. Masalah dan masalah harus diselesaikan di sumbernya oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan sebenarnya. Manajer menjadi sumber daya untuk membantu tim. Buat kembali asumsi yang mendasari kontrol manajemen untuk membangun kepercayaan daripada ketidakpercayaan. Organisasi fleksibel tinggi saat ini didasarkan pada pemberdayaan, bukan kepatuhan. Informasi harus memfasilitasi pengambilan keputusan, bukan mengaturnya. Pindah ke kontrol berdasarkan norma per. Client control adalah hal yang kuat. Pekerja di Jepang misalnya dikenal dengan melakukan bunuh diri daripada mengecewakan atau kehilangan muka dalam tim mereka. Meskipun ini ekstrim, ini menggarisbawahi kekuatan pengaruh teman sebaya. Orang Jepang memiliki budaya dan seperangkat nilai yang jauh lebih homogen daripada kita. Di Amerika Utara, kita harus membangun nomor rekan secara sistematis dan kurang menekan pada pengelolaan berdasarkan angka. Bangun kembali sistem insentif untuk memperkuat daya tanggap dan kerja tim. Sasaran kembar dari menambahkan nilai kepada pelanggan dan kinerja tim harus menjadi alasan dominan sistem pengukuran. Terima kasih. Lanjut, Bang. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Saya sebagai moderator, terima kasih yang sudah kepada teman-teman dan dosen yang senantiasa mendengarkan materi yang kami presentasikan. Mohon maaf atas kekurangan maupun kesalahan. Saya tutup pertemuan kali ini. Salam dan bahagia.